Nah, sebelumnya kita masuk dulu, apa yang dimaksud dengan produk farmasi? Jadi produk farmasi atau istilahnya bisa disebut dengan sediaan farmasi, itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah obat, yang kedua bahan obat, yang ketiga obat tradisional, dan yang terakhir adalah kosmetik. Jadi keempat ini, bahan atau produk-produk ini merupakan produk yang kita tangani sebagai seorang farmasis. Nah, ada obat, pengertian obat itu banyak ya, yang kemudian ada bahan obat, jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat obat. Kalau obat ini untuk merujuk pada produk yang sudah jadi dan siap dikonsumsi, sedangkan bahan obat itu merujuk kepada komposisi dari obat tersebut. Jadi kan kalau bahan obat itu bisa dibagi menjadi dua. Raw materialnya itu ada API, Active Pharmaceutical Ingredients atau bahan aktif, lalu yang kedua adalah excipient atau bahan tambahan. Karena untuk bisa dikonsumsi tidak mungkin kita hanya mengkonsumsi langsung obat murni begitu ya, bahan obat zat aktif, perlu beberapa tambahan-tambahan excipient yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas, rasa, bau, dan warna dari produk tersebut sehingga akan lebih mudah dikonsumsi dan memaksimalkan efek terapi yang akan kita dapatkan. Paham ya perbedaan antara obat dengan bahan obat. Lalu selanjutnya yang ketiga ada obat tradisional. Jadi obat-obat tradisional itu kalau kita di Indonesia mengenal ada 3 golongan. Yang pertama adalah jamu, lalu yang kedua ada obat herbal terstandar, lalu yang terakhir ada fitofarmaka. Nah, ini semua merupakan ranah produk farmasi juga. Jadi kalau jamu itu adalah segala sesuatu produk yang dia berdasarkan penggunaannya secara tradisional empiris, secara turun-temurun di masyarakat. Jadi dia klaim khasiatnya itu berdasarkan pengalaman. Belum ada uji klinis, belum ada uji preklinis, namun berdasarkan pengalaman secara turun-temurun, jamu itu memiliki khasiat begitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya obat herbal terstandar. Jadi kalau obat herbal terstandar itu adalah obat bahan alam yang dia sudah mengalami proses pengujian secara preklinis atau pada hewan uji secara khasiat dan juga sudah mengalami juga uji toksisitas secara preklinik juga. Nah, jadi obat herbal tradisional terstandar itu adalah grade selanjutnya. Kalau tadi jamu adalah bahan alam namun dia hanya secara turun-temurun, kalau obat herbal terstandar itu sudah ada pembuktian melalui uji preklinis pada hewan coba, baik itu dari segi efikasi maupun safety atau keamanannya. Lalu derajat yang paling tinggi atau grade yang paling tinggi untuk obat tradisional itu adalah fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini adalah obat-obat berbasis bahan alam, namun bedanya dia sudah mengalami uji preklinik dan juga uji klinis, baik pada khasiat maupun keamanannya. Sehingga biasanya fitofarmaka itu sudah boleh diresepkan oleh dokter karena dia setara dengan obat sintetik. Karena sudah ada klaim khasiat secara klinis, teruji pada manusia, begitu sudah terbukti. Lalu yang terakhir adalah kosmetik. Nah, kosmetik ini semua kosmetik itu juga ditangani oleh kita sebagai seorang farmasis. Mulai itu dari rambut, ujung rambut sampai ujung kaki, begitu ya. Nah, kita semua memerlukan kosmetik. Baik pria maupun wanita, kita menggunakannya sehari-hari, baik itu untuk pembersih, kemudian pewangi, kemudian dan lain sebagainya, yang mana tujuannya itu adalah untuk memperindah tampilan eksternal kita begitu. Nah, kosmetik. Jadi semuanya keempat ini merupakan produk farmasi yang mana nanti akan kita kaitkan dengan peruntukannya, apakah dia untuk promotif, apakah untuk preventif, kuratif atau rehabilitatif. Jadi itu ya, paham perbedaan keempatnya. Lanjut, nah, secara garis besar di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di situ dijelaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai macam upaya pemeliharaan kesehatan, yang mana akan terbagi menjadi 4 jenis upaya, yang mana semuanya itu bisa juga kita kaitkan sebagai suatu tahapan atau langkah level dari tingkat pemeliharaan kesehatan jasmani itu sendiri. Yang pertama itu adalah promotif, lalu yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat adalah rehabilitatif. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, biasanya ini merupakan suatu langkah. Jadi langkah awal itu promotif, lalu kemudian meningkat preventif, kuratif, dan terakhir adalah rehabilitatif. Jadi dia adalah merupakan suatu siklus tahapan. Namun bisa juga kita menganggapnya sebagai jenis upaya pemeliharaan.
Jadi itu saling sama saja, begitu, saling terkait antara satu sama lainnya. Yang pertama kita masuk ke upaya promotif. Dari kata namanya saja, promotif itu artinya promosi. Jadi bagaimana cara kita untuk menyadarkan individu ataupun suatu kelompok mengenai kesehatan yang disertai dengan upaya-upaya untuk memfasilitasi berbagai macam perubahan pada diri mereka. Nah, jadi kata kunci promotif di sini adalah untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan, serta diharapkan dengan adanya upaya kita tadi, kita bisa membuat perubahan gitu ya, pola hidup dari yang buruk menjadi baik. Nah, apa contoh upaya promotif? Jadi upaya promotif itu contohnya adalah kita melakukan penyuluhan. Kemudian kita melakukan KIE. KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu yang terakhir kita contohnya adalah bisa melakukan training atau pelatihan. Kayak semacam BIMTEK, bimbingan teknis pelatihan begitu. Kalau penyuluhan itu bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi, di mana nanti kemudian diharapkan melalui adanya penyampaian dari kita mendapatkan feedback berupa kesadaran dari si peserta penyuluhan tersebut. Nah, itu biasanya kita lakukan kepada masyarakat. Kemudian ada juga KIE. Kalau KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini kalau kita di apotek, itu biasanya pada saat proses penyerahan obat. Penyerahan obat, kemudian terutama kalau KIE, kalau misalnya sekedar menyerahkan obat kepada pasien, itu biasanya dianggap sebagai PIO atau pelayanan informasi obat. Tapi kalau KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi, itu diharapkan kita bisa merubah sikap dari si penerima KIE tersebut. Jadi di sini ada sifatnya aktif. Kalau nanti kalian akan belajar ada PIO, ada KIE. Jadi kalau PIO, pelayanan informasi obat, itu sifatnya satu arah. Jadi kita sebagai orang yang paham mengenai farmasi, kita akan memberikan informasi mengenai obat-obatan. Misalnya obat ini untuk apa, kemudian bagaimana mekanisme aksinya, lalu bagaimana efek samping, interaksi obat yang akan terjadi. Nah, itu sekedar pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat itu bisa dilakukan terhadap pasien, bisa dilakukan terhadap rekan sejawat kita yang bertanya mengenai obat tersebut, misalnya kepada rekan perawat atau rekan dokter kita yang bertanya mengenai bagaimana cara misalnya volume pemberian obat sekian dan sekian, itu adalah pelayanan informasi obat. Jadi sifatnya pasif, satu arah. Sedangkan kalau KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, ini tujuannya adalah untuk memahamkan seseorang, biasanya pada pasien. Misalnya pasien itu menerima obat-obat dengan instruksi khusus. Jadi ada beberapa obat dengan penggunaan cara khusus, misalnya cara menggunakan supositoria, cara menggunakan apa namanya, inhaler, cara penggunaan apa lagi tuh? Yang untuk asma kok saya lupa ya. Nah, itu kemudian beberapa itu kan harus dijelaskan bagaimana cara penggunaan yang tepat sehingga nanti diharapkan efek terapinya juga bakal sesuai dengan yang kita harapkan. Kan kadang obat itu bisa menurun efektivitasnya disebabkan karena salah cara penggunaan. Jadi untuk KIE itu ada beberapa kriteria pasien yang biasanya kita fokuskan. Yang pertama adalah pasien dengan kondisi khusus, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, nah itu kita harus berikan KIE. Lalu yang kedua adalah pasien-pasien yang menerima obat lebih dari 2 atau 3 jenis atau polifarmasi. Jadi biasanya itu kan rawan terjadi interaksi obat antara satu sama lain, maka kita harus berikan cara bagaimana penggunaannya agar tidak berinteraksi satu sama lain. Misalnya antara obat A, obat B, obat C diberi jeda berapa lama. Nah, itu KIE. Terus kemudian pasien-pasien lansia, itu juga kita harus berikan edukasi. Kemudian pasien yang menggunakan obat-obat secara kronis, misalnya pasien hipertensi, pasien diabetes mellitus, di mana itu kita harus berikan kesadaran pada mereka bahwa obat-obatan tersebut harus diminum secara rutin dan teratur setiap harinya tanpa putus, begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kesehatan. Nah, lalu yang terakhir bisa dengan cara pelatihan. Jadi dengan cara pelatihan misalnya kayak workshop begitu ya. Kita di masyarakat, kemudian kita melatih mereka bagaimana cara untuk
membuat jamu begitu, sehingga mereka bisa selain berdampak secara ekonomi, mungkin mereka nanti bisa akan produknya akan dijual secara rumah tangga, meskipun industri rumah tangga begitu ya, tapi ada ilmu yang akan kita berikan sehingga mereka akan sadar tentang upaya menjaga kesehatan, misalnya pelatihan apalagi dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah agar merubah perilaku baik secara individu maupun masyarakat yang berujung pada perbaikan lingkungan di sekitar kita. Penyuluhan tadi bisa berkaitan dengan pencegahan berbagai macam penyakit menular dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa antara promotif dengan preventif? Kalau promotif itu kita secara lisan. Jadi di situ secara apa ya istilahnya itu kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang langsung berdampak pada seseorang. Artinya promotif ini disampaikan secara lisan, lisan maupun tulisan. Jadi kita bisa juga secara brosur. Nah, misalnya ini saya ambilkan beberapa contoh bagaimana Kemenkes itu melalui gerakan Germas itu seringkali membuat brosur-brosur mengenai berbagai macam cara hidup sehat, misalnya pola makan sehat, lalu cara mencegah COVID-19, cara mencegah kanker leher rahim. Nah, dari sini kita bisa tahu ya. Jadi promosi kesehatan atau secara promotif tadi itu bisa melalui lisan dan juga bisa melalui tulisan. Kalau lisan tadi kita melakukan penyuluhan, melakukan informasi dan edukasi serta pelatihan. Nah, kalau untuk tulisan kita bisa melalui brosur, media massa, media sosial dan lain sebagainya, yang mana harapannya dengan pemberian hal tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah kesehatan. Nah, lalu setelah kita masuk ke upaya promotif, kita lanjut ke upaya preventif. Nah, dari katanya prevent, begitu ya, artinya mencegah. Jadi tindakan pencegahan terhadap suatu masalah penyakit. Di sini sudah ada perilaku sudah ada tindakan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Kalau tadi penyuluhan itu hanya secara apa ya, kesadaran diri, sedangkan preventif ini adalah aksinya. Paham ya? Jadi kalau promotif tadi belum ada tindakan apa-apa, di situ mereka hanya menyadari bahwa oh kesehatan itu penting, jadi kita harus melakukan hal ini dan ini. Nah, hal yang dilakukannya itu adalah tindakan preventifnya, artinya mencegahnya sudah dalam bentuk aksi. Ada hal yang dilakukan oleh si individu yang bersangkutan, misalnya dengan cara melakukan kebersihan oral atau gigi, kemudian mandi yang teratur, lalu kebersihan rambut, food hygiene, toileting, kemudian hand hygiene, cara batuk dan bersin yang benar, serta kebersihan rumah, yang mana diharapkan dengan hal-hal tersebut maka akan menolak atau mencegah terjadinya berbagai macam penyakit di masyarakat. Selain itu, upaya preventif bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, misalnya melalui olahraga. Jadi ternyata olahraga rutin dengan intensitas ringan hingga sedang itu dapat memelihara kesehatan dengan beberapa mekanisme. Yang pertama itu adalah olahraga atau latihan fisik itu bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi dari respiratory viral atau infeksi saluran pernapasan yang diakibatkan oleh virus. Nah, kenapa? Karena pada saat kita berolahraga, maka sistem pernapasan kita itu akan difungsikan secara maksimal, di mana kita menghirup udara dan juga mengeluarkan. Jadi di situ semua bakteri-bakteri atau patogen yang masuk akan dikeluarkan secara maksimal. Di situ ada proses apa yang kemarin saya bahas, itu proses homeostasis. Jadi di situ akan berlangsung dengan baik. Lalu yang kedua, latihan dengan intensitas yang moderat atau sedang itu bisa meningkatkan fungsi imun seseorang. Nah, itu sudah terbukti ternyata orang yang rajin berolahraga, jadi olahraga fisik itu jangan terlalu berat, disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan tubuh masing-masing orang. Karena kalau terlalu berat jatuhnya juga kita akan sakit begitu ya, karena eh, tidak sesuai dengan kemampuan dari dalam diri kita. Lalu yang ketiga itu tadi ya bisa mengurangi resiko terjadinya respirasi, infeksi respiratory tract, dan juga yang keempat itu dia bisa ini apa namanya memperbaiki
sistem kardiovaskular, karena pada saat proses kita berlari itu adalah proses untuk memperlancar aliran darah, karena darah terus dipompa untuk dipasok ke seluruh tubuh, karena proses kita memerlukan energi sehingga darah itu harus dipasok secara maksimal dari jantung dipompa ke seluruh tubuh atau ke paru-paru hingga kemudian masuk ke otak kita, sehingga proses itu sangat mempermudah proses sirkulasi darah secara sistemik gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita resume, kita bisa lihat bahwa olahraga itu memiliki banyak fungsi terhadap sistem fisiologis manusia, terutama pada sistem kardiovaskular dan juga pada sistem imun. Nah, pada sistem saat berolahraga itu kita akan menghirup udara yang segar, begitu ya. Nah, itu lebih baik untuk kesehatan. Lalu kemudian aliran darah yang lancar masuk ke dalam otak sehingga dia akan meningkatkan fungsi otak, karena otak untuk bisa bekerja dengan baik dia memerlukan oksigen yang cukup banyak sehingga akan mempermudah proses kelancaran dalam sistem saraf pusat begitu. Lalu yang ketiga dia dapat memperkokoh atau memperkuat sistem pernafasan tadi, karena saat kita berolahraga di situ ada proses ekspirasi gitu ya, inspirasi, inhalasi, ekshalasi. Nah, itu adalah proses pengeluaran dan pemasukan udara tadi. Meningkatkan sistem imun, kemudian meningkatkan otot jantung, meningkatkan pertumbuhan atau massa dari tulang. Lalu yang terakhir adalah calm atau apa ya istilahnya merilekskan gitu ya sistem saraf pusat kita, sehingga biasanya orang akan terbebas dari rasa stres. Dan yang terakhir adalah menurunkan berat badan. Bagi mereka yang mengalami obesitas itu sudah mulai harus rutin berolahraga untuk bisa mengimprove atau menurunkan berat badannya, karena kita tahu bahwa obesitas itu menjadi berbagai macam pencetus dari berbagai macam penyakit-penyakit yang cukup berbahaya begitu. Nah, mekanismenya adalah bahwa pada saat olahraga itu terjadi proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang disertai dengan proses angiogenesis pembentukan pembuluh darah, sehingga akan mempermudah proses delivery dari oksigen pada sistem kardiopulmonari. Jadi tadi dia akan memperbaiki sistem pernafasan sekaligus sistem kardiovaskular. Lalu dengan olahraga itu mitokondria akan mengalami proses biogenesis atau ada di myotub dan juga di kardiomyosit. Jadi ada di sel lemak, ada di otot jantung dan juga ada eh, di otot jantung dan juga di kardiomyosit atau sel dari jantung itu sendiri. Nah, kemudian akan terjadi proses cardiovascular improvement, perbaikan kondisi kardiovaskular. Tadi yang awalnya misalnya terdapat plak-plak atau kolesterol jahat pada dinding-dinding pembuluh darah, maka akan dapat mudah dibersihkan melalui sirkulasi tadi pada saat berolahraga. Lalu yang terakhir ternyata dia memiliki efek anti-inflamasi, anti radang. Karena pada saat berolahraga itu di otot skeletal atau otot rangka kita itu akan terjadi proses miokinese di mana dia akan memicu berbagai macam peningkatan berbagai macam sistem antiinflamasi tubuh kita sehingga akan mencegah proses inflamasi itu sendiri. Begitu, sehingga kesimpulannya proses olahraga itu sangat membantu untuk peningkatan dan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan melalui proses pencegahan penyakit. Nah, lalu yang kedua adalah penggunaan antioksidan. Jadi beberapa dekade terakhir kita tahu bahwa penggunaan antioksidan ini cukup marak digunakan di masyarakat. Karena antioksidan itu merupakan suatu zat yang dapat bersifat meredam reaktivitas dari radikal bebas yang ada di lingkungan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa lingkungan itu menjadi salah satu sumber penentu kesehatan kita, penentu eksternal selain dari internal. Jadi di dalam lingkungan, baik itu matahari, sinar UV, kemudian asap kendaraan bermotor, dan berbagai macam limbah lainnya, itu merupakan sumber terbentuknya radikal bebas.
Syukur-syukur kalau tubuh kita kapasitas antioksidannya masih bagus, tapi ketika terjadi penurunan aktivitas antioksidan, maka radikal bebas akan menyerang berbagai macam organ tubuh kita sehingga timbullah berbagai macam penyakit yang disebut dengan penyakit degeneratif. Sehingga penggunaan antioksidan bertujuan untuk menstabilkan dari radikal bebas tersebut, sehingga dia tidak bisa menyerang organ-organ dalam tubuh kita sehingga proses pencegahan penyakit degeneratif dapat dimaksimalkan gitu. Nah, sumber-sumber antioksidan itu sangat banyak sekali terutama pada makanan sehat ya. Berbagai macam vitamin, kemudian mineral serta makanan-makanan yang sehat itu kaya akan antioksidan terutama tumbuhan-tumbuhan yang memiliki warna-warna yang mencolok. Jadi secara kasat mata, secara mudahnya kita bisa melihat bahwa makanan-makanan atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki warna-warna yang unik, warna-warna yang mencolok, itu memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Misalnya saja seperti buah naga, kemudian ada buah bit, yang warnanya pink hingga keunguan misalnya. Terus kemudian apalagi mahkota dewa itu luarnya ya. Terus dan lain sebagainya, itu biasanya mereka memiliki aktivitas antioksidan yang cukup tinggi sehingga biasanya digunakan untuk nutraceutical atau pangan fungsional begitu. Nah, sedangkan nutrisi seperti misalnya zinc, selenium, magnesium, itu mereka diperlukan untuk mengimprove atau meningkatkan aktivitas antioksidan secara endogen. Jadi bukan hanya dari luar, asupan antioksidan itu di dalam tubuh kita juga sudah memiliki kan. Saya sudah jelaskan bahwa di dalam tubuh kita itu ada radikal bebas yang merupakan hasil dari metabolisme. Nah, di mana secara normal radikal bebas yang dihasilkan itu akan ditanggulangi oleh antioksidan endogen di dalam tubuh kita yang contohnya ada katalase, superoksid dismutase, ada lipid, ada hidroksilase. Nah, itu semua adalah enzim-enzim yang memiliki aktivitas antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Nah, untuk bisa bekerja dengan baik, antioksidan enzim tadi perlulah mineral-mineral seperti selenium, zinc, magnesium, kemudian kromium, dan lain sebagainya untuk memicu aktivitas dari antioksidan endogen tadi. Makanya untuk suplemen kesehatan biasanya selalu ditambahkan mineral-mineral tadi selain vitamin. Kalau vitamin kan dia memang fungsinya untuk apa namanya? Untuk metabolisme juga, misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin D. Nah, vitamin C itu juga salah satu zat yang bersifat antioksidan. Vitamin E juga, vitamin A itu untuk mata, kemudian vitamin D untuk tulang. Nah, begitu ya. Jadi antioksidan itu ada dua, ada yang eksogen, ada yang endogen. Kalau yang eksogen itu dari pola makan kita. Misalnya dari apa tuh? Kalau misalnya produk tuh ya, produk misalnya ekstrak kulit buah manggis. Nah, itu berwarna ungu. Nah, itu diuji memang memiliki antioksidan yang bagus. Nah, biasanya mereka digunakan sebagai suplemen kesehatan dari luar. Nah, kalau kita antioksidan endogen, kita sudah punya katalase, superoksida dismutase. Nah, namun pertanyaannya apakah antioksidan yang kita punya itu cukup atau tidak untuk menangkal radikal bebas yang dari dalam maupun luar, sehingga kita perlu asupan tambahan dari luar dengan meminum suplemen kesehatan yang bersifat antioksidan. Begitu ya. Nah, preventif itu adalah tujuannya di mana kegiatan atau upaya kesehatan tersebut dilakukan sebelum sakit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah terjadinya sakit melalui pola hidup yang sehat. Nah, preventif itu dengan mudah biasanya seringkali kita lakukan terutama pada penyakit yang sifatnya menular. Jadi penyakit yang menular itu bisa disebabkan karena ini concern kepada bagaimana cara pencegahan penyakit yang sifatnya menular.
Ada juga yang sifatnya tidak menular, tapi biasanya sifatnya tidak menular itu kalau kita di masyarakat biasanya lebih sering untuk bagaimana cara kita mencegah atau menghindari dari penyakit-penyakit menular. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada olahraga, ada antioksidan, kita bisa melakukan prevention dengan menggunakan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita sebagai upaya pencegahan dini. Nah, vaksin mungkin kita sangat familiar sekali ya setelah terjadinya pandemi ini. Vaksin itu adalah cara kita untuk membuat atau mengenalkan kepada sistem kekebalan tubuh kita sebelum kita terjangkit apa namanya kuman atau agen infektif yang sebenarnya. Misalnya nih contohnya, bagaimana mekanismenya? Jadi MR, mRNA vaksin kan kalau misalnya vaksin itu ada berbagai macam. Dia bisa bagian dari virus tersebut, bakteri tersebut, atau mRNA dari agen infektif tersebut. Kalau misalnya bagian tubuh dari virus, misalnya begitu dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan langsung mengenali, oh ini benda asing, ini bukan dari bagian diri kita, maka kita harus serang dia. Nah, itulah pembangkit pemicu aktifnya sistem imun kita sedini mungkin. Sehingga diharapkan nanti ketika virus yang beneran datang, itu sudah dikenali oleh sistem imun kita sehingga langsung bisa dibasmi dengan mudah. Tidak perlu kita sakit dulu untuk menghasilkan antibodi. Nah, mRNA vaksin itu ketika dia sifatnya menginfeksi inang, maka akan terjadi proses translasi atau penerjemahan. Kan kalau sistem, saya juga sudah jelasin ya, sistem asam nukleat, dogma sentral, dari DNA, mRNA, dan protein. Nah, mRNA itu yang kita masukkan, lalu terjadi proses translasi menjadi suatu protein. Nanti protein inilah yang dikenali oleh sistem imun tubuh kita. Sistem imun itu ada sel B ini sifatnya sebagai antibodi humoral. Antibodi yang merespon pertama kali ketika kita mengalami infeksi dari luar tubuh. Kerjanya sel B apa? Jadi sel B ini merupakan suatu sel imun yang berfungsi untuk sel B itu nama lainnya antibodi. Jadi sel B itu ada IgA, IgG, IgM. Nah, itu adalah sel B. Nah, nanti sel B ini akan bersifat sebagai memorizing cell. Jadi dia sudah mengingat saya tadi bertemu siapa ya gitu kan. Oh, saya bertemu dengan protein virus A. Jadi ketika nanti kalau gitu sudah, nah protein yang dihasilkan itu akan berlekatan dengan suatu antigen presenting cell. Jadi di apa namanya? Ini adalah sel yang berfungsi untuk mempresentasikan antigen, mengenalkan antigen terhadap antibodi di dalam tubuh kita atau si sel B. Jadi, protein yang sudah diolah di dalam tubuh kita itu akan diambil oleh yang namanya APC, antigen presenting cell, untuk kemudian dilekatkan pada sel B. Nah, sel B yang sudah dilekatkan oleh protein dari virus tadi akan mengenali dan mengingat sehingga dia akan memproduksi antibodi yang sesuai untuk antigen tersebut. Karena sistem antibodi dan antigen itu adalah suatu sistem yang sifatnya spesifik. Nah, jadi ketika proses ini sudah terjadi, maka tubuh kita secara alami sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang aktif. Sehingga dia akan menghasilkan suatu antibodi yang kemudian akan digunakan ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi ini virus masuk ke dalam tubuh, langsung diberikan sinyal ketika dia masuk, sel B mengeluarkan antibodi yang kemudian akan melekat pada seluruh bagian permukaan virus sehingga dia tidak bisa menempati host cell atau sel tubuh kita. Akibatnya kita terhindar dari sakit SARS-CoV-2 ini ya, atau corona.
Nah, berbeda halnya dengan ketika dia tidak mengalami vaksinasi, maka tidak ada sistem antibodi yang berfungsi untuk mengelilingi dari SARS-CoV-2 tadi, sehingga dia bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam sel host. Sel host itu adalah sel kita, sel manusia, begitu ya, sel penerima. Nah, sehingga akan sakit begitu. Nah, jadi prinsip vaksinasi itu sebenarnya simpel. Bagaimana cara kita untuk membuat lebih dahulu sistem kekebalan sebelum terjadi penyakit yang sebenarnya. Nah, jadi harapannya meskipun kalau kita terpapar lagi, maka kita tidak akan sakit parah karena sudah ada sistem antibodi yang sebelumnya sudah diaktifkan begitu. Paham ya bedanya vaksin begitu? Vaksinasi itu ada macam-macam karena kita yang lebih famous COVID-19 begitu ya. Ada juga vaksin virus influenza, kemudian ada vaksin untuk anak-anak itu ya dari polio, kemudian BCG dan lain sebagainya. Yang mana tujuannya adalah untuk memberikan sistem kekebalan tubuh sedini mungkin sebagai upaya pencegahan kita untuk terjadinya penyakit atau mencegah terjadinya keparahan penyakit. Jadi preventif itu bisa dua hal. Yang pertama mencegah agar tidak sakit. Yang kedua mencegah agar tidak terjadinya progresivitas penyakit yang atau tidak sakit lebih parah dari yang tidak divaksin begitu. Nah, selanjutnya kalau sudah tahap preventif, sekarang tahap kuratif. Jadi tadi itu kan kalau misalnya kita sudah melakukan upaya preventif namun ternyata kita tetap sakit, maka tindakan pengobatan itulah yang disebut dengan tindakan kuratif. Jadi kuratif itu adalah tindakan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan rasa sakit, serta pengendalian kecacatan agar kualitas pasien dapat terjaga seoptimal mungkin. Jadi di sini tujuan utama dari upaya kuratif adalah bagaimana cara kita untuk menyembuhkan, mengurangi rasa sakit, serta mencegah agar tidak cacat si pasiennya sehingga kualitas hidup pasien dapat terjaga. Nah, tujuannya lagi adalah untuk menghambat progresivitas penyakit. Jadi, kita harus melakukan pengobatan setepat dan secepat mungkin. Jadi, di sini ada tepat, ada cepat. Jadi, harus cepat, harus tepat. Agar apa? Agar tidak progresivitas penyakitnya jangan sampai sudah parah. Jadi kalau misalnya cancer itu ada 4 stadium, maka kalau misalnya sudah diketahui stadium 1, maka segera lakukan pengobatan yang tepat sehingga menurunkan angka kematian serta meningkatkan kualitas dari hidup pasien tersebut. Kadang kan upaya kuratif itu bisa terjadi karena, maksud saya bisa dilakukan kapanpun, tapi memang harus sedini mungkin agar kita bisa mencegah progresivitas penyakit. Jangan sampai kalau misalnya kanker udah stadium 4 berarti sudah terjadi metastasi atau terjadi komplikasi, sudah menyebar kankernya kemana-mana. Nah, itu artinya progresivitasnya sudah semakin memburuk, sehingga nanti akan meningkatkan resiko terjadinya kematian. Begitu. Nah, tindakan kuratif itu harus dilakukan dengan memenuhi prinsip cepat dan tepat. Kalau kita menggunakan obat, itu ada yang namanya rumus 4T plus 1W. Jadi 4T plus 1W itu adalah prinsip kita dalam melakukan pengobatan. Sebelumnya, tindakan kuratif itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pemberian obat atau dengan melakukan tindakan secara fisik. Tindakan secara fisik itu contohnya adalah melalui pembedahan. Pembedahan itu ada yang sekarang itu ada yang sifatnya apa? Saya lupa. Laparotomi dan laparoskopi. Jadi ada dua, ada yang tindakan yang konvensional, ada juga tindakan yang modern. Kalau bedah yang sifatnya konvensional itu dilakukan dengan cara memang benar-benar membelah bagian lokasi dari organ mana yang misalnya ingin dibedah. Misalnya kalau pada wanita misalnya terjadi endometriosis atau kista begitu ya.
Nah, maka itu ada dua cara, laparoskopi atau laparotomi. Kalau laparotomi itu adalah proses pembedahan secara real, secara nyata. Itu adalah dengan cara membedah perut si pasien, kemudian kita benar-benar mengambil jaringan-jaringan yang menempel pada dinding rahim untuk dikeluarkan dan dibersihkan dari rahimnya atau kistanya tadi kita ambil begitu ya. Nah, sedangkan kalau laparoskopi atau tindakan bedah modern itu kita hanya perlu menyayat sedikit saja, kemudian kita masukkan suatu selang di mana di selang tersebut sudah ada kamera dan juga pisau. Pisaunya jangan dibayangkan, bukan pisau dapur ya, pisau bedah yang sangat sangat kecil, mikro begitu ya. Lalu kemudian si dokter bedahnya hanya mengamati via komputer dengan cara menggerakkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dibantu dengan kamera dan lampu. Nah, kemudian setelah menemukan organ yang tepat untuk diambil, maka di situ disayat lalu diambil dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, jadi itu sudah tindakan yang sifatnya modern, artinya sudah tidak menggunakan tangan kita seperti sebagaimana pada saat proses pembedahan secara konvensional begitu. Ada resiko, ada apa namanya, manfaat dan juga resikonya gitu ya antara dua metode tersebut. Nah, namun sekarang kita fokus kepada pengobatan karena produk farmasi itu menggunakan obat begitu ya tindakan kuratifnya. Nah, maka di situ kita harus melakukan prinsip 4T plus 1W. Apa itu 4T plus 1W? Jadi 4T plus 1W itu yang pertama ada tepat pasien, lalu yang kedua tepat indikasi, yang ketiga tepat obat, yang keempat tepat dosis, lalu yang terakhir waspada efek samping obat. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan tepat pasien? Jadi obat yang akan kita berikan itu adalah memang tepat pada pasiennya. Siapa yang akan menggunakan? Makanya biasanya kita tanya, pasiennya siapa? Kriterianya apa? Lansia kah, dewasa, anak-anak, atau bayi? Nah, itu harus tepat obat yang diberikan. Jangan misalnya obat untuk orang dewasa diberikan kepada bayi misalnya. Nah, itu tidak tepat. Maka kita harus perhatikan tepat pasien itu tepat siapa yang menggunakan. Biasanya kalau kita ke apotik pasti ditanya, benar atas nama ini, benar atas atas nama ini, alamatnya, keluhannya, karena jangan sampai tertukar obat yang akan diberikan. Lalu yang kedua, tepat indikasi. Tepat indikasi artinya obat yang diberikan memang tepat sesuai dengan gejala atau keluhan dari pasien tersebut. Jadi misalnya pasiennya demam, berarti harus kita berikan parastamol. Tepat indikasi sesuai kan, demam diterapi dengan parastamol. Jangan sampai orang demam dikasih obat diare. Nah, itu tidak tepat indikasi. Jadi artinya itu kesalahan dalam proses pengobatan. Jadi semua harus tepat. Lalu yang ketiga, tepat obat. Tepat obat ini adalah tepat bentuk sediaannya. Bentuk sediaannya, jenisnya. Jadi misalnya kalau bayi berarti kan kita berikannya drop, jangan tablet gitu kan. Nah, kalau misalnya anak-anak sirup gitu ya, orang dewasa tablet. Nah, itu disesuaikan lagi karena biasanya eh, semakin beda bentuk sediaan itu dia beda juga dosis yang bisa di cover. Jadi kalau misalnya drop itu dia mungkin hanya mengcover sampai usia anak-anak 6 tahun misalnya begitu. Terus kalau misalnya sirup itu biasanya mungkin hanya mengcover sampai usia remaja awal gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kaitannya dengan yang keempat, tepat dosis. Jadi dosis yang diberikan harus tepat. Terutama untuk obat-obatan antibiotik. Jadi kalau misalnya dia 3 kali sehari, ya harus diminum setiap 8 jam dengan dosis sekian. Jangan sampai dosisnya di bawah atau malah kelebihan. Karena nanti akan timbul ketidakadekuatan obat yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah waspada efek samping obat. Jadi setiap kali kita menggunakan obat-obatan, meskipun sudah sesuai dengan terapi, sesuai dengan indikasi, sesuai jenis obatnya, sesuai dengan dosisnya, namun kita tetap harus ingat bahwa setiap obat itu punya efek samping. Efek samping itu berbeda ya dengan efek toksik. Jadi ada dua, efek samping ada tiga.
Efek yang kita inginkan itu efek terapi, lalu yang kedua efek samping, lalu yang ketiga efek toksik. Efek terapi itu adalah efek yang kita inginkan. Kita minum paracetamol untuk menurunkan demam. Nah, itu efek terapi. Lalu yang ketiga, efek samping itu adalah efek yang dapat terjadi meskipun dia diberikan dalam rentang dosis dosis terapi. Jadi misalnya kalau kita minum antimo, antimo itu kan obat mual muntah. Itu adalah efek yang kita harapkan, efek terapinya. Tapi ternyata efek sampingnya itu adalah mengantuk. Nah, itu adalah efek sampingnya. Lalu yang terakhir ada yang namanya efek toksik. Nah, efek toksik ini adalah efek yang terjadi ketika obat itu diberikan di atas dosis terapi yang dianjurkan. Jadi beda ya, paham bedanya antara efek samping dengan efek toksik. Meskipun efek samping dan efek toksik itu sama-sama merugikan, sama-sama tidak kita inginkan. Tapi dia berbeda di sistem dosisnya. Kalau efek samping itu terjadi pada dosis penggunaan atau dosis terapi, kalau efek toksik itu terjadi ketika dosisnya sudah melebihi ambang batas terapi. Misalnya kayak paracetamol di atas 4.000 miligram, maka itu sudah bisa menyebabkan kerusakan hepar gitu ya. Nah, itu adalah contoh waspada juga kita dalam menggunakan obat. Jadi meskipun kita sudah sesuai terapi, sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dosisnya, sesuai indikasinya, kita tetap harus mewaspadai efek samping yang terjadi. Misalnya tadi minum antimo, atau minum obat batuk, obat flu yang mengandung yang mengandung phenylephrine, mengandung berbagai macam senyawa yang sifatnya itu stimulansia atau sistem saraf kerjanya simpatetik, maka itu harus dilarang bekerja yang membutuhkan konsentrasi. Misalnya jangan menyetir, kemudian jangan menggunakan alat-alat atau mesin, karena takutnya efek sampingnya akan menyebabkan si pasien itu lost concentration yang akibatnya berujung pada bahaya. Begitu. Nah, jadi kita harus pada efek samping. Nah, selain prinsip cepat dan tepat, maka kita juga harus aware pada beberapa permasalahan yang seringkali terjadi dengan penggunaan obat, di mana biasanya DRP atau drug related problem ini biasa seringkali mengganggu efek terapi yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kita sudah memberikan terapi pada seseorang, terus kenapa obatnya tidak bisa berefek semaksimal mungkin atau tidak menyembuhkan? Maka kita harus cek apakah terjadi DRP atau drug related problem. DRP itu ada 10 kategori. Yang pertama tadi efek samping dan efek toksik. Lalu yang kedua adanya interaksi obat. Interaksi obat itu adalah ketika obat itu diberikan bersamaan, maka akan ada efek yang terjadi. Apakah bisa dikalahkan atau ditingkatkan efeknya sesuai atau tergantung dari sifat obat-obat tersebut. Yang ketiga, obat tidak tepat indikasi tadi. Jadi memang si pasiennya tidak sembuh karena salah salah obat. Jadi obat orangnya demam dikasih obat diare ya memang tidak sembuh demamnya gitu ya. Lalu sediaan obat yang tidak sesuai. Jadi yang harusnya pasien itu diberikan bentuknya sirup, namun dia diberikannya dalam bentuk tablet misalnya. Nah, itu ada beberapa dosis yang tidak sesuai. Lalu kemudian indikasi yang tidak diterapi, artinya pasiennya mengeluh apa tapi tidak diobati. Misalnya selain demam, pasiennya juga mengalami sakit nyeri otot gitu ya. Sedangkan obat yang diberikan hanya paracetamol untuk demamnya saja, sedangkan analgesiknya tidak diberikan sehingga juga tidak sembuh begitu. Nah, harapannya baik itu semuanya itu harus dilakukan atau diterapi dengan apa yang menjadi keluhan si pasien. Lalu yang ke 6 itu ada yang namanya duplikasi terapi. Jadi sering ya kalau misalnya kita itu menemukan duplikasi terapi itu gini. Jadi pasiennya tadi mengalami demam, tapi ternyata dia diresepkan 2 obat
yang mana indikasinya itu sama-sama untuk demam. Dia diberikan paracetamol, dia diberikan ibuprofen. Nah, itu adalah suatu kesalahan dalam pengobatan. Harapannya orang itu cukup satu saja. Jadi kalau misalnya demam ya udah paracetamol atau ibuprofen, salah satunya dipilih. Jangan pakai dua-duanya karena itu sangat membahayakan juga. Rawannya efek samping akan terjadi gitu ya. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah tidak tepat pasien. Jadi pasiennya orang tua kah, lansia kah, atau anak-anak. Dosis yang tidak sesuai. Harusnya paracetamol itu 500 miligram, tapi diberikan 250 miligram. Tentunya tidak berefek karena dosisnya kurang. Atau dosisnya malah kebanyakan begitu. Maka akan terjadi toksisitas. Lalu durasi tidak sesuai. Ini terutama untuk antibiotik. Misalnya dalam antibiotik itu ya ada pola-polanya. Jadi misalnya untuk infeksi ringan cukup 3 hari selesai. Untuk infeksi yang moderat cukup 7 hari selesai. Ada yang infeksi yang berat misalnya harus 2 minggu gitu dengan pemantauan-pemantauan tertentu. Nah, kalau misalnya yang harusnya dia diobati 7 hari, tapi 3 hari saja sudah dihentikan, maka belum maksimal kerja dari obat tersebut sehingga proses kesembuhan pun tidak terjadi. Lalu yang terakhir adalah kesalahan pemberian obat, medication error. Jadi ini sering sekali ditemukan di layanan kesehatan, begitu ya. Saya sendiri misalnya sudah sering kali mendapat cerita, begitu ya, kalau misalnya penyerahan obat itu tidak sesuai. Karena kan kalau biasanya kita di apotik itu kan, apalagi pada jam-jam yang sifatnya hektik, yang orang pasien lagi rame-ramenya mengantri, terus mereka kadang eh, nanya ini, nanya itu, kita rawan terjadi medication error atau kesalahan pemberian obat, sehingga harus double check. Jadi jangan hanya kita sendiri yang menyiapkan, tapi biasanya dibantu sama orang lain. Jadi misalnya tenaga teknis menyiapkan dulu, kemudian diserahkan ke kita untuk di cross check, lalu terakhir diserahkan kepada yang berhadapan langsung dengan pasien tersebut untuk mengkonfirmasi apakah obat yang diberikan itu benar. Karena khawatirnya obat itu bisa tertukar. Jangankan nama yang sama, indikasi yang sama pun bisa tertukar. Misalnya si dokternya minta diberikan salep mata, tapi yang kita ambilkan misalnya tetes mata. Nah, itu sangat sangat berbahaya, sangat beda juga bentuk sediaan. Makanya biasanya kalau kita untuk resep itu pasti ditanya nama, alamat, dan nomor handphone itu penting. Nomor handphone itu penting tujuannya untuk mengabari kalau terjadi kesalahan dalam pemberian obat begitu ya. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan dalam proses pengobatan. Nah, kuratif itu adalah proses penyembuhan di mana biasanya kita sakit apa diberikan obat apa yang sesuai. Misalnya Milanta, berarti itu untuk obat apa? Untuk obat mah atau obat tukak lambung. Paracetamol tadi misalnya itu untuk mengobati demam. Captopril itu mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Metformin itu untuk mengobati diabetes mellitus. OBH untuk mengobati batuk dan flu. Cetirizine untuk alergi. Nah, jadi obat yang diberikan itu harus 4T plus 1W tadi ya. Tepat pasien, tepat indikasi, lalu apalagi tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis, nah begitu ya, sama waspada efek samping obat. Terakhir adalah upaya rehabilitatif. Jadi upaya rehabilitatif itu adalah suatu upaya untuk memulihkan kembali agar pasien dapat berinteraksi secara normal di lingkungan sosialnya. Jadi tujuan untuk rehabilitatif itu adalah bagaimana tubuh kita itu back to normal seperti sedia kala sebelum kita mengalami sakit. Kan kadang kalau kita habis sakit itu kadang kita masih belum terlalu bisa beraktivitas dengan normal. Masih nafsu makan kita masih belum belum bagus, kemudian gerakan badan kita masih belum bagus begitu ya. Nah, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit yang sifatnya berat atau kronis, misalnya untuk stroke, rehabilitatif, kemudian pasca kecelakaan misalnya. Nah, itu adalah upaya-upaya rehabilitatif di mana contohnya biasanya kita bersama-sama dengan rehabilitatif itu bisa banyak hal loh ya, bisa secara fisik, kemudian secara psikis, dan juga secara secara mental.
Fisik, mental, dan estetik ya. Jadi fisik itu adalah bagaimana cara kita agar tubuh kita bisa bergerak sedia kala, seperti sedia kala, berfungsi seperti asli sebelum kita sakit. Mental, secara mental kita bisa menerima kondisi kita kembali, begitu ya. Kadang ada kondisi traumatis, misalnya habis sakit apa gitu kan, maka itulah yang dipulihkan kembali. Lalu estetik itu adalah proses penampakan dari luar kita. Jadi misalnya yang sebelumnya luka, bagaimana cara kita agar luka tersebut dapat bisa bukan hanya sembuh, bukan hanya menutup, tapi juga bisa dikembalikan sebagaimana kondisi sebelum terjadinya luka, begitu ya. Nah, jadi ada beberapa konsep dalam upaya rehabilitasi, sehingga harapannya pasien tersebut dapat menjadi manusia normal kembali dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Nah, misalnya ini, di pusat rehabilitasi medis, jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit itu kan ada biasanya yang menyebut rehabilitasi medis. Nah, disitulah dilakukan berbagai macam upaya atau tindakan rehabilitasi ini. Rehabilitasi juga bisa kita dengar biasanya pada orang pecandu narkoba begitu ya, yang direhab gitu ya. Direhab agar tidak kecanduan lagi dengan narkoba. Jadi orang-orang yang mengalami pasca kecanduan narkoba itu kalau direhab, mereka akan ditaruh ditempatkan di suatu ruangan, nanti mereka dibiarkan saja begitu ya, sampai mereka eh, kan kadang kalau kondisi orang yang kecanduan itu ada kondisi yang namanya withdrawal. Withdrawal itu istilahnya sakau begitu ya bahasa ilmiahnya, di mana orang tersebut ingin kembali, harus harus ada gitu ya. Nah, pada saat kondisi direhab itu mereka dihilangkan fokusnya terhadap benda tersebut. Jadi mereka dialihkan bagaimana cara mereka agar bisa berinteraksi dengan sesama. Kan kadang kalau misalnya kita disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, tentunya nanti orang tersebut akan lupa. Selain dengan diterapi, dengan pemberian suatu zat, biasanya ada terapi metadon. Jadi kalau di Samarinda itu kita selain di BNN itu ada juga di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada. Jadi di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada itu mereka ada yang namanya terapi rumatan untuk kecanduan narkotika, jadi narkoba. Jadi si pasiennya itu akan diberikan yang namanya metadon, sirup metadon. Jadi itu adalah pengganti dari narkotika yang sudah mereka gunakan. Jadi yang mereka gunakan itu sebenarnya bukan narkotika. Jadi metadon itu hanya mirip narkotika, tapi efeknya tidak seperti narkotika. Jadi harapannya si otaknya itu akan merespon, oh saya tetap diberikan narkotika, padahal sebenarnya bukan narkotika. Nah nanti ujung-ujungnya kecanduannya akan perlahan-perlahan hilang, berkurang dan juga hilang dengan cara direhab tadi. Nah, kalau misalnya ini adalah contoh-contoh kondisi pasca stroke. Jadi bagaimana cara agar mereka, kan kalau orang stroke itu kaku ya. Jadi bagaimana cara mereka diajarkan kembali agar luwes, cara menggenggam, cara berbicara, mimik wajah, cara berjalan, semuanya itu dilakukan agar bisa back to normal sebelum mereka menderita sakit. Begitu ya untuk terapi rehabilitatif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi perkuliahan saya hari ini. Ya, saya persilahkan. Jadi dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, keempat upaya pemeliharaan kesehatan ini bisa juga dikatakan sebagai suatu eh, proses atau tahapan. Jadi yang awalnya itu promotif, di sini kita bagaimana cara kita untuk menyadarkan individu atau kelompok pentingnya kesehatan, lalu preventif bagaimana cara kita mencegah terjadinya penyakit, setelah kita terserang penyakit, maka bagaimana cara kita mengobatinya secepat dan setepat mungkin. Lalu terakhir, setelah kita sakit, sembuh, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mengembalikan kondisi normal tubuh kita sebagaimana sedia kala sebelum kita mengalami sakit tersebut. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya persilahkan.
Oke, tidak ada yang bertanya, sudah jelas semua. Sudah jelas atau ada yang membingungkan? Pak, saya izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Jadi saya ingin bertanya, misal ada pasien yang tidak bisa minum obat berbentuk tablet, pasien ini kan dia nggak bisa minum obat berbentuk tablet, jadi dia membeli obat yang bentukannya itu sirup. Tapi tulisan dosis di sirup itu untuk hanya anak-anak sampai usia 12 tahun. Apakah boleh pasien ini meminum obat itu dengan menambahkan takaran dosisnya? Ya, oke, terima kasih. Namanya Sadia Tut ya. Makasih ya. Jadi untuk jadi memang ada beberapa pasien yang seperti itu ya. Jadi mereka memang memilih bentuk sediaan itu karena mereka tidak bisa minum tablet begitu ya. Kalau mau digerus atau dipuyer juga makin pahit begitu ya, makin tidak acceptable. Nah, jadi sediaan itu sebenarnya dibuat adalah untuk memudahkan bagaimana cara konsumsinya di masyarakat. Jadi untuk anak-anak, selain mereka lebih mudah menggunakan sirup, rasanya juga kan lebih manis, aromanya juga bisa ditutupi. Hanya saja memang ketika ke dewasa itu berarti nanti ada hitungan-hitungan lagi yang harus kita sesuaikan. Jadi boleh silahkan, tidak ada larangan untuk orang dewasa mengkonsumsi bentuk sediaan anak-anak. Yang menjadi pertimbangan adalah apakah dosisnya sudah disesuaikan atau belum. Karena dalam hal melakukan terapi yang paling penting adalah bagaimana dosisnya itu bisa sesuai. Obat itu akan bekerja sesuai dengan dosisnya. Dosis itu bergantung lagi sama usia dan juga berat badan. Jadi, kalau misalnya penggunaan takaran dosisnya tidak disesuaikan, maka jatuhnya nanti low dose atau dosis terapinya di bawah yang disarankan. Misalnya kalau untuk parastamol dewasa itu 500 mg, sedangkan untuk dosis penggunaannya secara biasanya itu adalah 15 mg per kilogram berat badan. Jadi silahkan hitung. Kalau misalnya berat badannya berapa. Kalau misalnya 10 kilogram berarti tinggal dikali 15 berarti 150 miligram. Nah, apakah dosis segitu misalnya di cover oleh sediaan sirup atau tidak? Nah, itu lagi pertimbangan. Kalau misalnya dengan 1 sendok makan itu sekian, maka dia orang dewasa harus minum berkali-kali sendok. Nah, itu yang menjadi pertimbangan adalah kemudahan dalam penggunaannya. Jadi simpelnya orang dewasa ya sudah minum tablet, 1 tablet kan cukup gitu. Tidak seperti sirup yang mana kita harus mengkonversi dosis lagi. Kalau misalnya pada anak-anak sekian, orang dewasa berapa tutup botol yang harus kita minum misalnya gitu. Nah itu perlu langkah ekstra begitu ya. Nah itu kan jatuh-jatuhnya akan meribetkan diri sendiri lagi. Nah sehingga biasanya bentuk sediaan di pasaran itu sudah disesuaikan agar memudahkan dalam penggunaan pada pasien. Kecuali memang itu memang tidak ada pilihan lain agar si pasien itu bisa minum obat ya silahkan. Berarti catatan dari saya adalah perhitungkan dosisnya sesuai. Harus sebagaimana dosis orang dewasa. Begitu. Baik Pak, Sama juga makasih. kalau misalnya pada saat kondisi saat ini di mana sediaan sirup itu dilarang, jadi ada beberapa orang itu sering bertanya begitu. Kalau anak saya umur sekian, berat sekian gimana? Nah, sampai saat ini kan kita belum tahu tuh obat sirup untuk paracetamol yang aman itu apa. Dari lampiran 196 sirup yang dinyatakan aman, itu saya sangat jarang sekali menemukan ada obat demam yang memang bentuknya sirup begitu ya. Nah, jadi kita belum tahu nih. Jadi masih kita sarankan untuk menggunakan sediaan tablet. Nah, tadi jadi kita harus melakukan konversi dosis.
dalam hal ini kan obat dewasa, tablet itu kan untuk dewasa. Bagaimana cara kita mengkonversi ke anak-anak? Ya hitung dosisnya. Parastamol itu dosis lazim penggunaannya adalah 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Jadi kita tanya berat badan ya, karena kan kadang ada orang usianya tua tapi berat badannya kecil. Nah itu, jadi makanya kita lebih prefer untuk mempertimbangkan berat badan dibanding usia. Ada orang yang umurnya masih muda, tapi berat badannya sudah seperti orang dewasa. Nah, itu biasanya pada anak-anak. Itu kan. Nah, jadi biasanya ditanya umur berapa, berat badannya berapa. Nanti dari situ kan 10 sampai 15 miligram. Anggap saja dosis yang paling minimal 10 miligram per kilogram berat badan. Kali misalnya beratnya 25 kilo, oh berarti 250 miligram. Satu tablet parastamol itu kandungannya kan 500 miligram, berarti bagi dua. Nah, berarti bagi dua, satu tablet dibagi dua, kemudian dihancurkan, dipuyer. Kalau misalnya memang anaknya tidak bisa menelan, begitu. Jadi sekarang kita kayak kembali ke zaman dulu, zaman puyer memuyer kan, karena kita masih menunggu bagaimana keputusan dari pihak yang berwenang terkait hal ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas saya ingin bertanya lagi, kalau misalnya puyer itu kan dipuyerin, boleh dicampur dengan obat lain nggak? Terkait mencampurkan dengan obat lain itu tergantung dulu. Jadi kan tadi sudah ada saya sampaikan interaksi ya. Jadi tergantung jenisnya apa. Kita harus tahu dulu obat yang mau dicampurkan apa. Jadi nanti kita bisa cek apakah ketika obat A dicampur dengan obat B ada resiko terjadi interaksi atau tidak. Jadi kalau di drugs.com kalian kalau punya aplikasi ataupun bisa di searching kayaknya via website drugs.com, di situ tuh ada interaction atau di Medscape deh, saya lupa juga di mana. Nah, itu tuh ada yang namanya interaction drug checker. Jadi cara kita ngecek obat ini berinteraksi atau tidak. Kita tinggal masukkan namanya, misalnya parastamol versus apa? Misalnya antasida gitu ya, obat mah. Ketika dia dicampurkan apakah ada resiko interaksi atau tidak. Nanti di sistem itu akan muncul no interaction, misalnya hijau, safe gitu ya, aman ketika dicampurkan. Atau orange, berarti ada interaksi yang sifatnya itu rendah. Ada juga resiko, kalau merah itu berarti resikonya interaksi yang terjadi itu membahayakan. Nah, itu berarti tidak boleh dicampur. Nah, jadi gitu. Jadi tidak semua obat itu boleh dicampur, tergantung dengan obatnya apa dulu. Tapi biasanya kalau obat demam, obat flu, obat pilek, obat batuk itu aman sih dicampur karena memang dia satu simptom, satu gejala yang sama. Yang biasanya yang jangan dicampur itu misalnya dengan obat mah, kemudian dengan antibiotik. Nah, itu jarang biasanya untuk dipuyer secara bersamaan begitu. Tergantung obatnya apa, jadi harus memang dicek satu-satu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham ya bedanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif? Saya rasa ini memang sudah umum sih. Kalian pasti sering banget mendengar apa itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hanya saja ini saya ingin mengkaitkannya dengan produk farmasi. Kalau obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik itu biasanya bisa digunakan untuk sesi kuratif ya, berarti upaya kuratif atau pengobatan. Kosmetik juga bisa digunakan untuk rehabilitatif, untuk preventif gitu ya. Misalnya mencegah jerawat, kemudian berarti kan kita harus rajin cuci muka gitu ya, berarti preventif. Terus kalau dia sudah terlanjur berjerawat, berarti kita pakai apa? Kosmetik yang sifatnya ada tambahan antibakterinya. Berarti itu hampir sama dengan sifatnya obat. Sehingga biasanya ada beberapa kosmetik yang itu tergolong obat.
Nah, kemudian misalnya kalau untuk rehabilitatif untuk menyembuhkan bekas luka, misalnya ada tuh kan kosmetik, itu yang macam-macam. Terus kalau preventif dengan obat, ada nggak ya? Kalau obat tradisional sih mungkin banyak ya. Kita bisa minum jamu, kita bisa minum apa namanya suplemen kesehatan, itu mungkin untuk preventif. Tapi kalau obat-obatan, kalau kita mikirnya obat itu pasti untuk menyembuhkan atau kuratif gitu ya. Obat diabetes, obat hipertensi gitu ya. Tapi kalau suplemen kesehatan, makanan fungsional itu sifatnya bisa promotif, bisa preventif. Promotif dan preventif. Oke, ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan? Sudah paham semua? Materinya gampang sih ya. Promotif, preventif, kuratif. Sekalian pasti sangat familiar sekali. 244. Oke, aman ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, cukup mungkin dari saya. Berarti pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir dengan saya untuk mata kuliah pengantar ilmu kesehatan. Minggu depan silahkan hubungi Pak Adam, sepertinya beliau yang akan masuk, tapi silahkan mengkonfirmasi kembali dengan beliau, apakah beliau atau Bu Merita. Masih ada 2 dosen lagi yang akan masuk, Pak Adam dan Bu Merita. Nah, nanti sampai jumpa di ujian akhir ya. Nanti insya Allah saya akan memberikan soal ujian. Nanti untuk materi perkuliahannya akan saya berikan handout atau print. Nanti saya akan hubungi ketua tingkatnya untuk mengambil jika sudah saya siapkan untuk bahan-bahan kuliah. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri ya. Saya mohon maaf jika selama saya mengajar pengantar ilmu kesehatan ada 4 pertemuan, ada salah kata, salah perbuatan. Saya harapkan kita sama-sama belajar, begitu ya. Jadi saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan juga dipahami dan juga bermanfaat untuk kita ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah, silahkan bisa kontak saya via WA atau bisa temui saya langsung di kampus. Begitu ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.